Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa yang sedang praktikum Teknologi Obat Herbal 2. Hari ini kita akan praktikum terkait analisis BKO pada sediaan obat herbal. BKO itu apa? BKO adalah bahan kimia obat, yaitu suatu senyawa sintetik yang memang sengaja ditambahkan pada sediaan obat herbal. Padahal menurut peraturan perundang-undangan, BKO ini tidak diperkenankan ada pada produk herbal. Nah, hari ini kita akan menganalisis salah satu sediaan obat herbal jamu pegelinu yang paling banyak ditambahkan BKO parasetamol. Beberapa tahapan langkah yang bisa dikerjakan untuk analisis BKO nanti akan dipaparkan dalam video dan saudara bisa menyimak. Alat dan bahan yang kita perlukan dalam analisis BKO pada sediaan obat herbal meliputi yang pertama, untuk bahannya terlebih dahulu ada Simplicia serbuk jamu pegelinu yang kita duga mengandung BKO. Yang selanjutnya adalah standarnya, yakni BKO parasetamol. Kemudian ada beberapa macam eluen yang kita gunakan, mulai dari kloroform, etil asetat, aseton, etanol, metanol, serta amonia. Dan selanjutnya ke alatnya ya. Alat yang kita gunakan adalah seperangkat set alat untuk KLT, kromatografi lapis tipis. Yang pertama ada chamber, yang kemudian ada plat KLT silika gel F254, kemudian ada cutting map untuk memotong plat KLT-nya. Selanjutnya ada cutter, ada penggaris, pensil karbon, kemudian batang pengaduk, kemudian pinset, dan yang terakhir ada kertas saring. Selanjutnya ada juga kita menggunakan ultrasonic bed untuk ekstraksi sampel. Tahapan selanjutnya adalah preparasi sampel. Sampel yang akan kita tentukan BKO-nya adalah sampel Simplicia jamu pegelinu. Nah, di sini sudah ada sampelnya jamu pegelinu yang sudah kita timbang sebanyak 0,5 gram. Yang akan selanjutnya kita ekstraksi dengan ultrasonic bed dengan pelarut etanol 96%. Di sini kita akan menambahkan pelarut etanol sebanyak 5 mili. Kemudian kita masukkan pada sampel jamu pegelinu dan kita ekstraksi pada ultrasonic bed. Kita nyalakan alat ultrasoniknya. Kita set timernya selama 15 menit. Ekstraksi dilakukan selama 15 menit. Setelah 15 menit, matikan alat ultrasonic bed. Kemudian sampel dikeluarkan. Dan kita bisa lanjutkan dengan menyaring sampel ini sehingga kita dapat filtratnya saja. Selanjutnya adalah preparasi standar. Standar BKO yang akan kita gunakan untuk jamu pegelinu adalah BKO parasetamol. Di sini kita sudah siapkan BKO parasetamol sebanyak 100 mg yang kemudian akan dilarutkan dengan pelarut etanol 96% sebanyak 5 mili. Kita homogenkan sampai semua parasetamol terlarut pada pelarut etanol. Sampel jamu pegelinu yang sudah kita ekstraksi tadi selanjutnya kita saring untuk mendapatkan filtratnya saja. Kita saring pada file baru. Tahapan selanjutnya adalah tahapan penotolan sampel dan BKO parasetamol pada plat KLT yang sudah kita siapkan. Di sini kita siapkan 3 plat karena nanti kita akan mengevaluasi masing-masing plat ini pada 3 fase gerak yang berbeda. Sampel dan BKO parasetamol yang akan ditotolkan sebanyak 5 mikroliter dengan menggunakan pipa kapiler. Di sini sudah kita siapkan dan kita akan totolkan. Sebelah kiri kita totolkan dengan BKO parasetamol dan nanti di sebelah kanan kita totolkan dengan sampel jamu pegelinu yang diduga mengandung BKO parasetamol. Kita ulangi untuk plat kedua dan plat ketiga dengan cara yang sama. Di sini untuk
plat KLT-nya kita tentukan jarak dari bawah ke tempat penotolan adalah 1,5 cm, sedangkan jarak dari atas ke batas atasnya adalah 0,5 cm dan jarak eluasinya adalah 8 cm. Untuk jarak tempat penotolan dengan samping kiri dan kanan adalah 1 cm dan jarak noda penotolan antara BKO dengan sampel adalah 1 cm juga. Masing-masing plat KLT yang sudah ditotolkan sampel dan BKO paracetamol tadi kita eluasi dengan menggunakan 3 jenis sistem fase gerak yang berbeda. Sistem fase gerak 1 terdiri dari etil asetat dengan metanol dan amonia dengan perbandingan 85:10:3. Sistem fase gerak 2 terdiri dari kloroform banding aseton dengan perbandingan 4:1. Dan fase gerak 3 terdiri dari kloroform banding metanol dengan perbandingan 9:1. Kita menggunakan 3 jenis sistem yang berbeda untuk memastikan bahwa memang noda yang dihasilkan dari hasil KLT ini adalah memang benar-benar adalah positif BKO paracetamol, sehingga kita menggunakan 3 jenis sistem yang berbeda. Di sini dapat dilihat pada saat proses eluasi, eluan akan naik secara bertahap ya, pelan-pelan naik ke atas dan memisahkan sampel menjadi beberapa spot senyawa. Tahap selanjutnya kita akan melakukan identifikasi dan analisa hasil. Di sini kita identifikasi dengan menggunakan sinar UV 254 dan 366 nanometer. Kita masukkan pada alat pendeteksi, kemudian kita nyalakan UV 254 terlebih dahulu. Yang selanjutnya kita lihat di dalam ya, posisi mata kita masukkan dan kita lihat, kita amati noda yang terbentuk. Setelah dilihat dengan UV 254, kita lanjutkan dengan UV 366. Hasil pengukuran BKO pada sampel jamu pegelino selanjutnya kita identifikasi pada UV 254 dan 366 nanometer. Nah, di sini sudah kita lihat ada 3 fase gerak yang kita gunakan untuk identifikasi, dan selanjutnya kita hitung nilai RF-nya dari sampel dan dari BKO-nya. Bagian sini ini adalah penotolan untuk BKO-nya, sedangkan yang sebelah sini adalah sampel jamu pegelino. Nah, di sini kita hitung nilai RF-nya dengan menghitung jarak dari tempat penotolan pada jarak noda dibandingkan dengan jarak dari tempat penotolan sampai jarak batas eluasi. Nah, berturut-turut kita hitung seperti itu pada fase gerak 1, 2, dan 3. Di sini kita lihat pada UV 366 tidak tampak untuk BKO-nya, sehingga kita gunakan UV 254 untuk identifikasi BKO paracetamol ini. RF bisa kita hitung dengan membagi antara jarak noda sampel dibagi dengan jarak eluasi. Tadi di penjelasan sebelumnya kita sudah menghitung jarak noda baik pada BKO paracetamol dan noda pada sampel jamu pegelino. Selanjutnya dari perhitungan tadi kita analisis hasilnya pada eluan 1, 2, dan 3. Kita hitung pada sampel jarak noda dibanding dengan jarak eluasi, hasilnya ketemu sekian ya. Ini kita lakukan berturut-turut baik eluan 1, 2, dan 3. Kemudian kita juga identifikasi warna yang ditimbulkan. Di sini timbul warna hitam ya. Selanjutnya pada BKO juga demikian, kita hitung nilai RF dan kita identifikasi warnanya. Apabila nilai RF dan warna yang ditampilkan pada noda BKO dan sampel itu sama, maka kita bisa simpulkan bahwa hasilnya adalah positif. Nah, di sini kita lihat pada 3 eluan, 3-3-nya menunjukkan hasil positif, sehingga dapat kita simpulkan adanya bercak noda pada sampel dengan warna dan RF yang sama dengan bercak noda pada standar menunjukkan bahwa sampel mengandung BKO. Kesimpulannya, sampel yang kita uji pada praktikum hari ini adalah sampel positif mengandung BKO paracetamol. Demikian video praktikum kita hari ini, semoga bermanfaat. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan salam sehat selalu.